Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah menikah, aku dan suamiku memutuskan untuk membeli satu rumah baru. Apalagi aku sudah punya anak yang masih kecil. Aku tidak ingin merepotkan di rumah orang tua terus. Setelah mencari sana-sini, akhirnya aku memutuskan satu rumah yang memang cocok dengan segala kondisi keadaan kami saat itu. Ya, sebuah rumah di daerah Cilengkrang. Tak lama kami pun mempunyai rumah baru. Rumah 2 lantai dengan nuansa modern. Kami mulai tinggal di sana dan beradaptasi dengan sekitarnya. Kurang lebih baru sekitar 3 bulanan aku tinggal di sini. Rumah ini sangat nyaman sekali. Dan jujur, aku sangat suka tinggal di sini. Begitu sih awalnya. Sampai terjadilah kejadian itu. Anakku yang masih kecil itu, dia kepleset sampai jatuh dan kepalanya terbentur. Bahkan dia sampai jatuh pingsan. Panik, takut terjadi apa-apa, aku bergegas membawanya ke rumah sakit. Saat terjatuhnya pun memang agak janggal. Anakku itu memang masih kecil dan sering sekali berlarian ke sana kemari. Tapi tidak mungkin kalau dia bisa sampai jatuh separah itu. Seperti sengaja didorong oleh seseorang. Tapi aku tidak tahu itu siapa. Tidak hanya itu, yang membuatku mulai berpikir janggal dengan rumah ini adalah karena banyak kejadian aneh yang tidak masuk akal sehatku. Sebelum kejadian itu pun, anakku sering bertingkah aneh. Seolah-olah dia seperti ada teman yang mengajaknya bermain. Kadang, aku melihat dia sedang bermain-main sendiri, sambil ngobrol, lalu dada-dada ke salah satu kamar di rumahku. Dalam hati, aku bertanya-tanya, kok aneh ya? Dia sering ngelihat ke kamar itu, dan dada-dada juga ke kamar itu. Aku mulai berpikir, apakah anakku ini punya teman imajinasi? Mungkin hanya anak-anak yang main saja. Pikirku positif. Singkat cerita, hari itu suamiku pergi keluar kota untuk beberapa hari.
membuatku harus mengajak anakku Cila sendirian. Setelah berpamitan, ia pun pergi. Aku lantas membereskan rumahku yang berantakan saat itu. Cila, kulihat dia sedang bermain sepeda di halaman depan. Lalu aku pergi ke dapur untuk cuci piring bekas sarapan tadi. Sampai ku dengar suara berlarian di lantai atas dan suara tertawa anak kecil. Duh, Cila, jangan lari-lari, nanti kamu jatuh, hei. Namun sepertinya Cila tidak mendengarkan aku. Cila, hei, Mama marah nih. Jangan lari-lari gitu, nak. Lagi-lagi dia tidak mendengarkan aku. Aku pun menyusulnya ke atas. Kulihat pintu kamar Cila terbuka sedikit. Hei Cila, kamu tuh ya gak dengerin Mama deh. Tapi Cila malah terdengar tertawa-tawa dari balik kamarnya itu. Sesekali kulihat ada bayangan orang berlarian dari celah pintu yang terbuka sedikit itu. Dan ketika aku buka pintunya, loh, kulihat di dalam kamar Cila tidak ada siapa-siapa. Cila? Cila? Aku mencari ke kolong tempat tidur dan di balik lemari. Tidak ada siapa-siapa. Di kamar Cila kosong. Kudekati jendela kamar yang mengarah ke halaman depan rumah ini. Dan astaga, kulihat Cila masih bermain sepeda di halaman depan. Seketika itu, aku pun mundur perlahan dan melihat ke sekitar kamar Cila. Bulu kuduku berdiri ketika itu juga. Dan segera aku keluar dari kamar Cila. Malam pun tiba. Setelah makan malam, Cila terlihat tidak enak badan. Badannya agak demam. Lalu, aku membawa Cila kembali ke kamar dan menidurkannya. Setelah tidur, ku matikan lampu dan beranjak turun. Aku lalu duduk di kursi tengah sambil selonjoran kaki. Dan ku telepon suamiku. Halo, Pak, Cila sakit nih. Badannya tiba-tiba demam. Enggak kok,
Gak tahu. Tadi pagi padahal gak kenapa-napa. Bentar. Jangan nangis, Pak. Ntar aku telepon lagi ya. Aku menutup telepon mendengar suara Cila menangis. Iya. Cila bentar ya, Mama naik ya. Aku pun naik kembali ke lantai 2. Suara tangisan Cila makin menjadi. Karena panik, aku buru-buru membuka pintu kamar Cila. Cila kenapa? Kulihat Cila masih tertidur pulas di atas tempat tidurnya. Aku berdiri kaku di depan pintu kamar itu sampai kini suara tangisan anak kecil itu kembali terdengar. Terdengar jelas dari belakangku. Dan astaga, terlihat 2 buah tangan kecil memeluk kakiku. Ya, 2 buah tangan anak kecil Kuma memeluk kakiku dengan erat. Kini terasa menempel di sekitar paha belakangku. Terasa semua kepala. Dan kepala itu bergerak-gerak. Pelukan di kakiku semakin erat. Aku beranikan diriku untuk menengok ke bawah untuk melihat siapa itu. Dan astaga, terlihat sosok anak kecil tanpa busana. Sekujur badannya merah seperti darah. Wajahnya tidak beraturan, sangat menyeramkan. Dia seperti meronta naik ke badanku sambil berkata, dari sana, aku pun tersadarkan diri. Keesokan harinya, aku menceritakan semua kejadian itu ke orang tuaku. Orang tuaku bilang, mungkin ada saut pautnya dengan rumah baruku. Karena memang sejak pindah kemari, aku belum sempat mengadakan syukuran hingga hari ini. Singkat cerita, aku pun mengadakan syukuran untuk rumah itu. Aku juga mendatangkan orang pintar yang katanya bisa berinteraksi dengan makhluk kasat mata. Dan pada saat itu, setibanya datang ke rumah ini, dia sudah merasakan ada sesuatu yang aneh di rumahku. Sewaktu dia masuk ke rumah kami, dia meminta semacam suguhan. Kulihat dia berkomat-kamit membaca mantra. Dan ketika itu, astaga, kulihat gerak-geriknya berubah aneh, menjadi seperti bukan dirinya, bertingkah laku seperti anak kecil. Ya, seperti kesurupan anak kecil.
Dia tertawa-tawa. Kami pun menyuruh pulang. Dan syukurlah, dia pun menuruti permintaan kami. Jadi ternyata selama ini yang membuat anakku selalu bertingkah aneh dan membuat dia terjatuh adalah anak kecil itu. Dan konon katanya dia adalah anak aborsi yang dibuang oleh orang tuanya di tempat yang sekarang menjadi rumahku.